yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY. Penerus SBY. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini biar paham ini masyarakat. Meski para fans Jokowi mengklaim Pak Prabowo masih baik pada keluarga mantan presiden ini, kenyataannya menunjukkan hal yang berkebalikan. Kok bisa begitu? Apa yang jadi dasar buat Om Begawan berkesimpulan kaya ngono kuwi? Dek mau esok itu pagi tadi waktu Pak Prabowo hadir di Munas ke-6 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, ada statement Ketua Umum Gerindra ini yang mengisyaratkan hal itu. Gimana ngomongnya? Waktu nyebut nama Menko Infrastruktur, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas AHY, masih ada kata penerus SBY. Loh, tidakkah hal itu memperlihatkan nyetrake meloho? Progres politik anak presiden ke-6 itu wis bener penerus SBY yang dimaksud. Ya arahnya nututi rekam jejak bapaknya yang sudah dilalui Pak SBY itu sebagai ketua umum partai. Sekarang juga sudah tuh. Yang belum apa? Ya terpilih jadi presiden. Di sini Om Begawan menilai nih, Pak Prabowo seakan-akan pengen ngebantu. Ini lebih tepat Mas AHY untuk meneruskan jejak bapaknya. Ya, dia di karier prajurit atau militer, Pak Prabowo siap mementori agar Mas AHY bisa mencapai karier seperti bapaknya. Salah satunya ya biar jadi presiden. Lalu kenapa bukan nama Gibran yang di-endorse sama Pak Prabowo? Lawong ya ndek mau ora diundang kok. Di PKS. Selain itu emang apa yang bisa jadi modal buat Pak Prabowo memfasilitasi agar Gibran nututi karier politik bapak. Dan sebaliknya, pernahkah kita dengar pernyataan yang sama disampaikan oleh Pak Prabowo pada Gibran? Kalau ada yang pernah ngerti, pernah tahu Presiden ngomong hal yang sama ke Gibran, ya pas kapan itu? Nggak tahu itu, saya lupa itu. Lo mau bagaimanapun, rakyat negara ini tahu. Mengapa kapasitas kaum ketua umum Demokrat, kok kaum? Kapasitas ketua umum Demokrat, Mas AHY berada di atas kapasitas Gibran, yang bukan dari partai manapun. Kalau perkara usia tentu ya gak jaminan. Jadi presiden dudu urut umur, ndak. Secara pendidikan saja itu jeglek kok. Antara putra presiden ke-6 Pak BY sama putra presiden ke-7 Pak Jokowi. Antara Mas AHY dan Gibran. Sebulan terakhir malah dikuncang sama rekam jejak pendidikannya. Sementara AHY belas tuh gak ada yang meragukan dia sekolah ngendi itu, lulusan mana. Termasuk mempertanyakan fisik ijazahnya. Kita juga sama-sama ngerti keduanya anak presiden tentu setidaknya punya integritas dan kemampuan yang memadai. Sayangnya sebuah harapan kadang tidak sesuai kenyataan. Lo mau bagaimanapun sebagai sesama bekas prajurit, logika berpikir Pak Prabowo sama Pak BY itu lebih nyambung. Ya, keduanya juga sama-sama petinggi partai. Pak Jokowi petinggi partai apa? Paling sekarang baru deket-deket PSI. Andai pun jelas Pilpres tahun lalu yang mengesankan ada nyambung juga antara Pak Prabowo dengan Jokowi, itu murni kepentingan politik sesaat saja supaya Pak Prabowo bisa jadi presiden. Termasuk penempatan Gibran jadi wakil. Ya sekedar memastikan kemenangan aja, tidak ada niat lain. Dan Om Begawan menganalisa sebagai orang yang dikalahkan 2 kali sama Jokowi, Pak Prabowo trauma. Padahal mestinya loh Pilpres kemarin dia mau gandeng Mas AHY. Ayo podo wae, akan tetap menang sebenarnya. Apalagi lawannya ada 2, otomatis pemilih
dan orang partai akan terpecah. Nah, wong di Pilpres 2014-2019 selisih dua capresnya malah makin mengecil loh. Di 2014 selisih suaranya 11%, kemudian di 2019 selisih keduanya hanya 6,3%. Pemilih Pak Prabowo itu tercatat 44,5%. Kemudian di Pilpres terakhir 2024, Pak Prabowo dapat suara 58,59% atau mengalami kenaikan 14% dari Pilpres sebelumnya. Ini membuktikan kalau kekuatan pengaruh Jokowi itu tidak cukup signifikan. Sebenarnya kalau kita mengutak-atik secara politik, tidak sampai 15% lah. Sebagai seorang jenderal, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat, pengalaman-pengalaman ini memberi penyadaran. Terus juga selama Pak Prabowo jadi presiden, kita ngerti sendiri toh. Adakah peran wakil presiden yang cukup signifikan ketika pemerintahan ada masalah? Apa pernah wapres kita bersuara buat menjelaskan ke publik? Apa sih yang dilakukan pemerintah? Menyelesaikan problem-problemnya? Nggak ada. Meneng wae. Contoh, soal MBG yang lagi rame. Apa yang ngomongan atau statement dari Gibran? Yang banyak siswa keracunan. Lalu juga soal BBM yang dijual swasta. Yang makin langka di Jakarta. Ya tidak ditanggapi. Atau mungkin tidak paham masalah-masalah ini. Kemudian kaburnya Sylvester sebagai ketua relawan Jokowi tidak jadi isu yang menggerakkan dirinya ikut ngomong. Padahal dia sebagai pemerintah, Sylvester itu sudah kena vonis inkrah 1,5 tahun harus masuk penjara. Itu menurutku ya berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan serta soft skill-nya kurang. Ya pantas saja. Sampai jelang genap setahun pemerintahan, Gibran kayak nggak jelas arahnya kemana. Tetapi masih banyak juga pendukungnya yang mengatakan Gibran next presiden. Nah, ungkapan Pak Presiden di Musyawarah Nasional PKS pagi tadi, itu Nek Om Begawan memaknai itu sebagai isyarat. Ini situasi yang menguntungkan buat Mas Ahaye sebenarnya. Tapi respon yang akan muncul, yang bakal ditunjukkan Mas Ahaye ini, gak nggagahi, atau makin berlagu, atau tambah sombong, enggak. Dia tetap rendah hati. Nggak akan ada tuh kata-kata tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Nggak mungkin begitu Mas Ahaye. Wes toh yakin nggak ini? Tidak mungkin sekelas bekas perwira akan kayak begitu. Pernyataan presiden lain, presiden ini, tidakkah seakan-akan mangsuli atau merespon apa yang perintahkan oleh Jokowi pada para relawannya? Kan dia itu wes kedereng, gak tahan diri, bulat-bulat, ndang usung Prabowo Gibran 2 periode. Nek gak sadar, kalau tidak sadar dan disadari dari awal, memerintah begitu. Nasibnya Gibran di masa depan kepiye? Ini genah fakta. Kenyataan yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ditelan semua sama pendukungnya Jokowi. Ya wajar sih. Nah, Pak Prabowo rodok mundak tensinya ini. Mau esok muring-muring ke wakilnya. Seolah semua urusan kenegaraan mesti ditangani dewe. Orang dibantu. Barangkali ada pengalaman saat dipasrai tugas malah tidak sesuai penyelesaiannya sama yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Contoh ini. Kan seminggu kemarin Gibran menjalankan PLT Kepala Negara. Ya jadi presiden. Saat gak ada presiden, keracunan MBG di mana-mana tuh muncul dalam banyak berita. Lah, ini si PLT ini meneng wae. Orang ngomong ke media, perintah ke bawah tidak dilakukan. Orang nekani para korban, memantau penanganan. Dia tidak punya statement untuk menenangkan masyarakat. Tidak itu saja. Bila takut ngadepi wartawan, kan ya bisa diam-diam ke salah satu dapur MBG misalnya. Mencoba nyari tahu apa penyebabnya keracunan. Jangan-jangan ada sabotase, kan begitu. Bisa juga manggil kepala BGN sama 3 wakilnya itu. Wakilnya telu buat sharing bareng, nyari jalan keluar terbaik. Solusinya seperti apa? Intinya ngebantu kepala negara gitu loh. Mengantisipasi biar kejadian nggak tambah parah lagi. Atau memerintahkan tuh Menteri Kesehatan mengambil tindakan memadai, segera mengatasi kejadian di banyak tempat. Loh, malah ora itu loh. Dalam kasus keracunan MBG, seolah-olah Badan Gizi Nasional sendiri dan Wakil Presiden tutup mata, tutup telinga. Nggak mau mendengarkan apa keresahan
jeritan rakyat yang begitu miris, tragis ketika banyak siswa keracunan. Bahkan di Jawa Barat, di Bandung itu 1.333 siswa keracunan. Bareng itu. Hasil nonton pura miris gegirisin. Yang kayak begini, bilangnya selalu mendukung visi presiden. Dan dopes. Coba cek saja itu agenda-agenda Gibran di negara ini. Semingguan kemarin loh. Di saat yang sama, kepala negara sedang memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina. Harusnya si wakil beresi dan menangani masalah dalam negeri harusnya. Sehingga ada pembagian peran yang kayak begini makin membuka fakta. Kalau keluarga dari Solo itu tidak sedang berupaya menjaga citra pemerintahan. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri aja. Bagaimana tetap berkuasa? Asli nih, Gibran juga gak pasang badan loh. Biar beban Pak Prabowo terkurangi. Ditambah Pak Jokowi yang juga bapaknya Wapres sebagai pendukung pemerintah. Orang ngomong perkara yang lagi diresahkan masyarakat ini. Dia lebih suka ngomong dari Dewan Penasihat, bicara DPP PSI yang baru. Menjelaskan dukungan 2 periode. Bukan membantu nyari jalan keluar terbaik agar masyarakat tidak terbebani. Intinya ujung-ujungnya sebatas syahwat keluarga mereka saja untuk tetap berkuasa. Aneh kan? Sesaat setelah Presiden tiba di dalam negeri, Pak Prabowo itu dilanjutkan dengan memanggil para petinggi BGN tadi malam sama mencari jalan keluar tentang keracunan MBG di mana-mana itu. Wapres ora dijak. Mungkin batinnya dia itu tak jak ya ngopol. Malah ngebut-buti. Loh, sok dukung aku tapi membiarkan kejadian keracunan MBG di mana-mana tidak diseriusi. Diumbar wae ora dirampungke. Nah, rentetan peristiwa-peristiwa yang beginian tentu menjadikan Pak Prabowo saya sebel. Ini menurut kacamata Begawan. Presiden mungkin rodok muntak nih. Kemudian berpikir ngapain mesti gagas. Dia memilih buat menaikkan tokoh lain yang punya peluang serta potensi buat ngebantu dirinya di Pilpres mendatang nih. Istilahnya buat cek sound, ngetes ombak. Gimana respon publik? Kredibilitas, integritas, hingga rekam jejak 2 anak muda ini mesti lebih diuji antara AHY dan Gibran untuk memperoleh feedback penilaian siapa yang bisa lebih baik buat diajak kerjasama di masa mendatang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Lo keduanya sama-sama masih muda loh, cuma beda latar belakang. Wapres itu sebelum ke politik jadi wirausahawan, sedang Pak Menko itu dari militer meskipun sampai mayor. Gibran itu nempuh SMA sampai 2 kali di luar negeri, yakni Singapura sama Australia. Mesti saiki lagi banyak dipertanyakan orang. Tenan pora. Jangan-jangan bener tuh apa yang dia katakan. Di Singapura sampai kelas 10, di Australia cuma les bahasa Inggris. Jadi nggak punya ijazah SMA. Ini kabarnya loh. Sementara AHY sudah doktor bos, lulus S3 dari UNAIR, Universitas Airlangga Surabaya. Loh memang kampusnya dalam negeri, SMA-nya juga di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Kemudian dia melanjutkan ke Akmil dan menempuh pendidikan S1 tentang kemiliteran. Yang unik, kalau Gibran itu SMA yang 2 kali, nek Mas AHY itu S2-nya yang sampai 3 kali. Kampus pertamanya di NTU, Nanyang, Singapura. Nanyang lo ya, dudu nganyang. Nek nganyang kuwi nawar. Bernegosiasi agar mendapatkan keringanan kuwi ngenyang. Di Nanyang gelarnya MSc alias Master of Science. Kemudian teruskan S2 lagi di Harvard University di Amerika. Dapat gelar juga itu MPA alias Magister of Public Administration. Wah itu 2 gelar tuh doktornya. S3-nya. Ini masih sekolah lagi di S2. Ini S2-nya bukan doktor, S2-nya. Masih sekolah lagi di S2. Ngoyak gelar Magister of Art di Webster University. Amerika meneh. Nah, sekarang tak takon, guys. Pernahkah ada isu, ada orang atau siapapun meragukan sekolah Mas AHY yang menempuh S2 sampai 3 tempat itu? Ada gitu. Yang berani gugat ijazah Mas AHY. Oh. Orang saya gugat kecaupan itu. Apakah ada yang nanya itu? Minta ditunjukkan mana ijazah S2 atau S3-nya Mas AHY.
sebagai pejabat publik harusnya tak keberatan bila kakaknya Mas Ibas itu ditanya soal itu. Jadi, akankah ke depan Gibran mulai dilupakan walaupun itu wakil presiden? Sedangkan Mas Ahaye bakal lebih sering dampingi presiden. Kita lihat saja. Menurut Anda, menurut Ngompoles, siapakah yang pantas mendampingi Pak Prabowo kelak? Tapi rasa mikir sok ben sekarang aja lah. Ahaye atau Gibran? Oke ya, salam Begawan. Dadah.